Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotan 5 orang, yang terdiri dari Siti Arzati Bilbina, Femi Nur Asana, Siti Nur Aisyah Salsabila, Nur Firkatun Najih, dan saya sendiri Ahmad Muslim Muhammad. Yang pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan untuk Rekomendasi Produk Pelanggan E-commerce, yang nantinya akan lebih dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang dan masalah yang akan diselesaikan menggunakan SPK atau sistem penunjang keputusan. Nah, masalah umumnya itu yang sering kita temui di lapangan yaitu pelanggan selalu kesulitan memilih produk yang tepat. Mereka bingung karena banyaknya pilihan dan sayangnya rekomendasi manual yang diberikan seringkali kurang efektif. Kenapa? Karena tidak bisa mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan riwayat pembelian dari pelanggan. Nah, disinilah sistem penunjang keputusan atau SPK dibutuhkan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan juga relevan, yang dimana hasilnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang merasa lebih terbantu dalam memilih produk yang diberikan, dan tentu saja penjualan pun bisa lebih meningkat. Baik, selanjutnya itu konsep dan rancangan sistem penunjang keputusan untuk studi kasus yang kami pilih. Jadi masukannya yaitu sistem penunjang keputusan ini dia menggunakan data riwayat pembelian pelanggan, aktivitas klik, dan data demografis seperti usia dan jenis kelamin. Jadi datanya kemudian dianalisis, dia menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama ada collaborative filtering, yaitu merekomendasikan produk dia berdasarkan kesamaan perilaku antar pengguna. Yang kedua, content based filtering, yaitu dia melihat kesamaan karakteristik produk yang pernah dibeli. Uh, Outputnya nanti akan berupa daftar produk rekomendasi yang muncul di halaman utama pelanggan. Jadi ketika pelanggan membuka situs atau aplikasi tersebut, mereka langsung melihat produk yang paling relevan untuk mereka. Bisa dilihat di sini prosesnya ada data pelanggan, lalu masuk ke analisis preferensi, output rekomendasi, dan itu ditampilkan di halaman utama pengguna, di halaman utama pelanggan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu teknologi apa saja sih yang digunakan dalam sistem penunjang keputusan ini. Jadi, ada beberapa teknologi yang digunakan. Yang pertama yaitu ada machine learning, di mana machine learning ini untuk mengenali pola dari data pengguna atau dapat membuat sebuah model prediksi dari apa-apa saja yang pengguna sukai di halaman e-commerce tersebut. Yang kedua yaitu ada big data analysis. Nah, tujuan atau fungsi dari big data analysis ini di mana dia dapat memungkinkan sistem memproses jutaan data transaksi secara efisien dan struktur. Yang ketiga ada Python, yang dimana Python ini terkenal dengan library-nya seperti Pandas dan Scikit-learn, yang dapat digunakan untuk pemrograman dan analisis data secara mendalam. Dan yang terakhir yaitu ada Cloud Database. Cloud Database ini yaitu semacam sebuah database seperti Firebase atau Amazon RDS, yang dimana dapat kita gunakan untuk menyimpan semua data-data dari pelanggan e-commerce secara real time, dan dia pula dapat terintegrasi dengan sistem rekomendasi. Jadi apabila ada sebuah pelanggan yang menyukai suatu produk, maka produk yang sejenisnya atau semacamnya akan muncul
di halaman rekomendasi pelanggan. Baik, adapun kesimpulan dari rencana pengembangan dari kasus yang kami ambil, yang dimana kesimpulannya sistem penunjang keputusan ini memberikan solusi dalam membantu pelanggan menemukan produk yang sesuai secara cepat dan akurat. Nah, sistem ini juga memberikan nilai tambah bagi pemilik bisnis karena dapat meningkatkan conversion rate dan referensi pelanggan. Untuk rencana pengembangan ke depan, kami akan melakukan uji coba sistem dalam skala kecil, kemudian mengumpulkan masukan pengguna untuk perbaikan sistem, dan yang terakhir itu mengembangkan sistem lebih lanjut hingga bisa diimplementasikan secara penuh di lingkungan e-commerce. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.